Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya nih Pak Kiai, yang hubungannya dengan apa ya, tingkah laku atau perilaku kebanyakan orang, terutama di daerah saya Wonogiri Pak Kiai. Kebanyakan orang di Wonogiri. Iya, di Wonogiri. Ya. Saya nggak bicara. Jelas berarti dong. Bukan di Jakarta nggak, tapi di Wonogiri. Kalau di tempat saya Wonogiri itu kan biasanya memang daerahnya tandus Pak Kiai. Dulu terkenal lah daerah tempat saya itu makanan pokok gaplek, ya. Daerah tandus, pegunungan ya, pegunungan, dan rata-rata merantau ke Jakarta nyari nafkah, ya. Dan karena memang sesusah-susahnya di Jakarta masih susah di kampung, dia tetap bertahan di Jakarta. Terus ada kebiasaan yang sampai sekarang itu masih ada, begitu udah keluarga, anaknya itu udah keluarga di Jakarta, punya anak, itu kok rata-rata anaknya itu dibawa ke Jakarta, dibawa ke Wonogiri suruh ngasuh mbahnya. Jadi dia tetap kerja, suami istri. Itu pertanyaannya gini Pak Kiai, kalau itu kan kebanyakan orang begitu, kalau menurut Islam apakah itu dibenarkan Pak Kiai, mengasuh anak ke orang tua? Apa memang dibolehkan atau memang gimana Pak Kiai? Oke, kita bicara konteksnya wong Wonogiri ya. Ya. Berarti bukan termasuk orang Jakarta. Bukan. Yang saya ceritain justru diri saya sendiri, artinya lingkungan terutama bukan orang Tuban kan? Bukan. Ya. Okay. Nanti orang Tuban tersinggung. Iya. Ini Pak, pengalaman pribadi Pak. Enggak, soalnya orang Tuban juga punya anak, punya cucu. Tapi ini Wonogiri ya. Ya. Nah, oke. Ayatnya Wonogiri Pak. Ya. Wono itu hutan, Giri itu gunung. Jadi orang Wonogiri itu orang hutan dan orang gunung. Loh, saya cuman membahas jenengan loh yang cerita. Kayaknya Wonogiri Pak, gitu kan. Wonogiri itu daerahnya tandus, sehingga makannya ada tiwul, gaplek ya. Oke, itu kan bukan kata saya, bukan. Begini. Kebanyakan anak-anaknya merantau di Jakarta, dan saya angkat jempol. Wonogiri di Jakarta, di Irian, di Lampung yang padatan migran yang sengaja pindah ke sana, sukses semua. Walaupun usahanya cuman tukang bakso, bakul jamu, ya. Wonogiri terkenal itu jamu. Iya, jamu mana enggak Wonogiri? Iya, jamu jago juga Solo. Enggak usah benar dong. Oke ya Pak, sukses Pak. Nah, ya ke atas sebentar. Iya. Kemudian dihubungkan dengan setelah sukses punya anak gitu ya. Kebanyakan anaknya dipulangkan ke Wonogiri. Dirawat sama mbahnya. Dirawat sama mbahnya. Bagaimana menurut Islam? Di dalam Islam, anak ditekankan supaya berbakti kepada kedua orang tua. Dan bahkan salah satu bentuk bakti orang tua yang paling rendah, jangan sekali-kali mengatakan kepada bapak ibumu itu dengan kata-kata ah. Monggo, waalaikumsalam. Nah, ini Wonogiri juga Pak ini. Ya, ini Pak Suprapto, Wonogiri juga Pak. Satu daerah Pak, masih senasib lah kalau masalah senasib, makanan tiwul itu
nggak bisa mengingkarin dia. Duduk ya. Ya. Wonogiri. Nah, itu Pak Suprapto Wonogiri Ya. juga, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ini Sehat ya, malah- Pak? Alhamdulillah. Sehat. Ini malah di puncak Ngopi-ngopi gunungnya dulu. ini. Di puncak gunung ini Pak Ya, Prapto ini. ngopi-ngopi dulu. Iya. Moga-moga. Silakan ngopi-ngopi dulu. Nah. Pak Sembar, Pak. Lanjut ya. Ya. Rata-rata Pak Wonogiri sukses. Enggak di Jakarta, enggak di Lampung, enggak semua merantau. Ada yang sengaja mentransmigrasi. Iya, itu. Ya, yang saya tahu itu. Iya. Dan saya pernah ke Aceh, itu banyak orang Wonogiri yang jualan bakso, jamu, dodolan, bakso, sukses semua. Nah, di tengah-tengah kesuksesan anak yang pada merantau, anaknya kawin sampai punya anak lagi. Begitu punya anak, malah dikirimkan ke kampung, suruh masuk mbahnya, kakeknya, neneknya. Bagaimana menurut Islam? Dalam Islam sangat menekankan hubungan anak dengan orang tua yang disebut birrul walidain. Birrul walidain itu lawan katanya ukukul walidain. Kalau birrul walidain itu berbakti kepada kedua orang tua. Ditekankan itu. Sampai ada ayat bahwa soinal insana biwalidayhi hamalathu umuhu wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amain. Dan aku wasiatkan kepada semua manusia agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Ibunya telah menghamil, telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah. Semakin hari semakin bertambah lemah. Kita bisa bayangkan bagaimana orang hamil itu. Ibu kita mengandung kita. Bahkan setelah lahir, wa fisoluhu fi amain, harus menyusui putra-putrinya selama 2 tahun. Sehingga Allah nyatakan, aniskuri wali-walidayya. Bersyukurlah kamu kepadaku, tapi dan bersyukurlah juga kepada kedua orang tuamu itu. Itu penekanan, Pak. Harus punya rasa terima kasih kepada orang tua. Dan terima kasihmu itu tidak akan cukup untuk membalas budi orang tua. Apa yang bisa kita balas? Kita tengah malam nangis, orang tua bangun, bapaknya bangun, ngurusin anaknya enggak, apa nendang pantat ibu kita. Anakmu ngelilir, kayak ibunya akhirnya. Kenapa le? Oh pipis ganti popoknya, oh dicebokin ganti itu, nangis disusuni. Orang tua kita Pak, makan disuapin. Sudah berapa kali kita nyuapin bapak ibu kita? Sudah sebanyak ibu kita nyuapin kita kah? Sudah berapa kali kita gendong ibu kita? Apakah lebih banyak sampai gendong ibunya atau sampean lebih banyak digendong ibu kita? Belum lagi cari nafkahnya untuk menghidupi kita sampai sekolah, sampai kamu sukses bisa jadi pegawai. Kok tega-teganya kamu wis sugih, wis duwe akeh. Orang enak wong tuamu kok malah bebanin wong tuamu, padahal anak itu tanggung jawabmu. Kan bapak ibumu telah bertanggung jawab tentang hidupmu. Kenapa kamu lepas tanggung jawab terhadap anakmu? Malah kok serahno meneh bapak ibumu? Mikir kok. Ngono iku orang berbakti apa durhaka? Durhaka ini. Lu enggak tahu terus sampean. Saya hanya mengajak berpikir. Ini ngopi ngolah pikir. Dolim lah istilahnya, dolim. Nah, Dolim sama orang tua. sampean udah kuat bayar pengasuh. Kalau cara babysitter kuat lah. Iya, iya. Untuk pendidikan anak, sampean bisa ngundang guru privat kok. Sekarang ada bimbel segala. Iya, iya. Datangkan ke rumah bisa datang kok Pak.
kasihan orang tuamu, fisiknya sudah semakin lemah, yang harusnya bisa beribadah dengan duduk manis anceng, ndongakno putra wayahe bendo sukses, malah ra sempet ndonga. Piye arep berkah sama urip Mas Yasuke? Ngomong putu ya dia. Loh, ini kan pertanyaannya dan paling ringan berbakti pada orang tua. Jangan pernah mengatakan kepada kedua orang tuamu dengan perkataan nggak tahu itu di Quran ada. Iya, betul. Iya. Itu tetap bertutur katalah dengan lemah lembut yang sopan. Kamu telah berbuat apa dengan orang tuamu? Kamu udah berbuat apa untuk bapak ibumu? Kok berani nyentak-nyentak, berani ngomong kencang, ngomong keras, bersikap yang nggak ngenakin. Iya. Lihat pundaknya bapakmu itu untuk memikul beban tanggung jawab memberi nafkah. Bagaimana ibumu dulu itu mengandung kamu, taruhannya nyawa. Bapakmu yang cari nafkah untuk bisa membesarkan dan lain sebagainya. Nah itu menurut pandangan Islam, Pak. Tetapi yang namanya orang tua, cinta dan kasih sayangnya tidak pernah putus. Betul enggak? Iya. Orang tua mah kalau punya duit, ada cucu, pengen susu cucunya, pengen jajan apa, pengen nyenang cucu, itu udah pasti orang tua, Pak. Kadang-kadang orang tua ya mau lah, biar gini aja, biar aja anaknya di sini, biar sekolah di sini dan lain sebagainya. Itu kasih sayangnya orang tua, itu kesadaran orang tua, maunya orang tua ini nggak apa-apa. Tapi jangan lalu kamu dong, ini loh mak, rahno anakku, cah mbak, terus kowe seneng-seneng dewe, karo bojomu, anakmu mbak, sing harus jadi tanggung jawabmu, mbak serahno aku lah, aku kapan oleh kuleren. Terus aku kapan ndongakno kowe arep mangkat ngaji ya udah kedodoran anakmu nangis. Terus jadi alasan boro-boro, Pak, udah tua bukannya makin enak, Pak. Boro-boro bisa berangkat ngaji, Pak, nggak sempet kemana-mana, Pak. Ngomong cucu. Gimana kalau dengar kata-kata itu? Dan saya sering dengar kata-kata itu dari seorang nenek. Iya. Bahkan kakek. Kan nggak enak kakek susu dorong-dorong. Putune keliling kampung, dijelok tonggo piye kok anak kurang ajar. Kok malah bangga anaknya. Kok rendisin belas. Pripun menurut jenengan pripun? Ini pandangan saya karena saya menurut Islam. Kalau orang tua ini biarin orang tua maunya sendiri kok. Emang dia sayang sama cucu. Tapi bukan lalu kau bebani, tidak dong. Orang tua sendiri yang mau benle, anaknya kok neng kene, gue kontom baik. Benle kami baik neng kene, gue tak sekolah nih, itu kan mau nyambahnya. Banyak orang tua yang begitu, Pak. Tapi kalau orang tua itu sebelum dia punya cucu, sayangnya ke anak lagi. Iya. Tapi setelah punya cucu, justru malah anak sendiri dimusuhi. Tapi cucunya nggak boleh dicolek. Nah, jadi lebih disayang cucu daripada anak sendiri. Nah, bisa kasih sayang orang tua yang berlanjut, jangan dimanfaatkan dong. Iya, jadi Loh, jangan karena itu loh kita memanfaatkan. Iya. Loh, wong tua itu kadang-kadang ono atine lagi legowo, ono atine kadang lagi sumpek apa wong tua. Iya. Wong tua karo sampean kok beda pikirannya. Kadang yo sumpek. Ono sumpeke, Pak. Nek lagi sumpek kadang-kadang yo grundel. Menungso kok. Nggih, normal. Jangan lalu dimanfaat. Orang tua itu waktu punya anak saya malah bujuk langsung sudah lebih sayang sama dia loh. Mumpung dia lebih sayang itu nih dibret mau pisan. Kurang ajar ini namanya. Tidak boleh begitu. Biar aja kalau memang orang tuanya yang mau. Pendeng, gue sangu, apa, ben gue konco. Dan lain sebagainya. Ben sekolah nih kene wae, bae sing nyekolah nih. Itu urusan bae ya. Tapi jangan dimanfaatkan untuk itu. Ya, tak kira gitu. Terserah kalau mau ditanggapi yang lain punya pendapat monggo. Ya kan? Nah. Ayo siapa yang monggo aku rapat kayak iso ngene anggo ngenekan. Ya, napa sih aja ditanggapi maupun resing ngoten. Hah? Yang mau ditanggapi apa orang udah bener begitu? Nah, begitu kalau mau ditanggapi. Dan kita saya nanggapi coba. Pak, Pak Prabowo menanggapi ya Pak begitu Pak. masalah rawat merawat anak ini, Rawat merawat anak. iya, terutama kok Kan menurut Islam ya? yang ngerti Islam. Saya mengaturannya begitu. Mana silakan monggo.
Itu deketin aja Pak, kali ini suaranya pelan. Kuncuk no, kuncuk. Ora pada iso ngomong. Ya menurut saya ini pendapat saya pribadi, mungkin ntar dicocokin sama murabi ya. Namanya dalam kehidupan memang ada gitu, nggak semuanya lah, nggak semuanya. Tergantung tujuan dan niatnya. Karena apa? Mungkin di Jakarta nggak semurni di kampung. Ya. Untuk mengasuh apa zaman kecilnya Rasulullah itu kan, waktu kecil kan penyusuannya aja di kampung untuk mencari apa ya, mungkin kemurnian apa-apa tuh. Itu pun bayar. Karena ibunya Rasulullah Nabi Muhammad nggak punya uang, sehingga diasuh oleh yang nggak punya lah, nggak punya. Itu tujuannya kan untuk kemurnian mungkin ya, kemurnian si anak. Yang penting dari saya pribadi mungkin kalau tujuan orang yang di kota itu untuk mungkin di sini banyak tawuran, banyak apa, untuk kemaslahatan yang baik, ikut neneknya karena keluarga yang terdekat di kampung nenek mungkin. Tapi ya sebagai orang tua langkah baiknya kalau ngasih bukan cuma dibebani anak, tapi juga biaya itu lah, biaya untuk bantu si nenek itu. Bukan mungkin imbal baliknya nggak bakal mampu seorang anak untuk apa, untuk mengembalikan jasa seorang ibu, malah dibebani kan, bukan itu tujuannya mungkin itu menurut saya. Ya diambil hikmahnya aja mungkin itu. Kita kembalikan mungkin gimana. Kita ngikutin Rasulullah ya Pak. Iya. Kondisi Rasulullah lahir itu di Mekah. Mekah itu kondisi daerahnya, wilayahnya gersang Pak. Jadi udara juga itu tidak terlalu menunjang untuk kesehatan. Sehingga harus diasuh di satu tempat yang subur. Ada pohonan, ada apa. Ya, berarti dikeluarkan dari Mekah. Tapi ingat, Rasulullah tidak diasuh oleh nenek dan kakeknya. Diasuh oleh Halimatus Sa'diyah selama 5 tahun. Dibayar orangnya. Makanya saya katakan, kenapa harus zaman bawa ke sana? Zaman bisa kok membayar babysitter. Zaman bisa ngundang guru ngaji. Tidak harus orang tua kan? Iya. Kecuali memang sepakatan orang tua yang meminta daripada di sana ini biar di sini aja. Zaman sekarang mah enggak, tawuran mah enggak di Jakarta, enggak di kampung. Di kampung lagunya lebih parah sekarang, lebih tengil daripada di Jakarta. Karena pengaruh orang-orang yang pernah merantau Jakarta, terus pulang kampung gaya Jakartanya dipakai. Di sana malah lebih dari, ya kan? Kita kalah gayanya orang di kampung. Saya pernah pulang kampung jalan kaki Pak, dimarahin Pak. Aku mau jalan kaki, pengen ke terminal, pengen ke pasar. Wah rausum, nggak boleh Pak. Semua kemana nggak ada orang jalan kaki Pak, metik semua Pak. Saya diomelin sama ponakan saya, diomelin sama adik saya. Rausum Mas, ya ini melaku. Loh, emang lumayan kalau dari rumah adik saya ke pasar ke apa. Jalan kaki, aku pikir aku bukan melaku, jadinya melaku. Cilok ora usum Pak. Itu gaya hidup. Belum tentu di kampung lebih baik daripada yang di Jakarta. Kalau cerita pendidikan moral di Jakarta lebih dominan adanya majelis taklim, sehingga jarang ustadz kampung kok betah di kampung. Wong tahlilan ning kampung paling dikai rokok sebungkus karo berkat ngono, karena kadang mangan ning kono. Ning Jakarta amplope 500-an. Makanya banyak kan ustadz banyak lagi ke Jakarta karena banyak majelis taklim di Jakarta dibandingkan di kampung.
Beneran. Di kampung lihat anak-anak itu. Ya kadang-kadang gedor-gedor losmen itu anak-anak mabuk. Saya enggak kampung. Belum tentu. Silahkan kau ngikutin Rasulullah, zaman Rasulullah kecil, silahkan. Tapi bukan bapakmu dan ibumu yang disuruh ngasuh. Bayar orang. Ini kan sejarahnya gitu, Pak. Coba siapa yang ngasuh Rasulullah di kampung itu? Halimatu Sa'diyah. Tapi setelahnya kan dikembalikan. Dalam usia yang masih anak-anak dikembalikan itu. Kalau dasarnya cuma karena banyak tawuran, banyak itu. Nabi Muhammad masih anak-anak, Pak, umur 6 tahun dikembalikan ke orang tuanya. Nah, dilalah. Emang Rasulullah begitu lahir, bapak sudah tidak ada kan. Dalam kandungan bapaknya sudah tidak ada. Akhirnya cuma ibunya kan. Itu. Nah, begitu udah itu diajak ziarah ke makam bapaknya. Nah, meninggal ibunya pulang kembali dari ziarah, ibunya sakit, akhirnya meninggal juga. Kan akhirnya Rasulullah diasuh oleh kakeknya. Kemauan siapa itu? Kemauan siapa kakeknya ngasuh Nabi Muhammad itu? Kemauan kakeknya. Kemauan kakeknya kan, bukan kemauan mamanya. Karena bapaknya sama mamanya udah nggak ada, sehingga yang ngasuh kakeknya. 2 tahun diasuh kakeknya, ya, dipindah ke pamannya Abu Thalib. Masa itu di Arab sana masih terkenal yang namanya orang-orang jahiliyah, Pak. Jadi alasannya bukan karena di Jakarta banyak tawuran, di kampung juga banyak. Yang namanya tempat mabuk itu di Tuban tempatnya produksi arak. Jadi gitu. Silahkan. Tapi ojo wong tuamu ah. Kasihan wong tuamu wis tuwa, tenaganya udah lemah, udah fisiknya ini. Tapi nek wong tuamu sing karepe dhewe ya ora apa-apa, wong karepe wong tua itu bentuk kasih sayang orang tua yang berkelanjutan. Tapi aja dimanfaatkan lalu terus mana baik. Mumet kene balas budi aja nggak bisa, malah nambahin masalah. Belum anaknya nakal. Orang pun jalur jajan no. Bisa jadi kiriman dari orang tua ke sana wis entek. Wong tua lagi orang tua duwe, anaknya rewel jalur jajan. Kira-kira orang tua pusing apa tidak? Iya. Arep jalur kiriman kok ora penak. Pripun, Pak? Ayo monggo ditanggapi, silakan. Oh, namanya diskusi kok. Kita asik-asik aja. Boleh aja selama sesuatu itu masih bisa di apa, bukan dibantah ya, Pak. Dikomentari, boleh dong dikomenin dong. Kan masih bisa dikomenin. Mau nanggapin lagi Pak Kalimi? Kalau udah nggak dikomen berarti udah pasti itu. Udah ada kepastian. Udah clear ya. Monggo, Pak. Enggak, itu Pak Kiai, saya mau nanya ininya. Sekarang kan emang anak-anak sekarang itu lebih cenderung tidak patuh sama orang tua. Ya, kalau dipresentasikan ya mungkin 60-40 kali ya. Apanya, Pak? Anak-anak sekarang dulu Ya. cenderung tidak menghormati orang tua, Ya. tidak menyenangkan orang tua, Ya. terutama yang masih anak-anak ya. Nah, itu apa pengaruh, kalau saya pernah baca itu pengaruh dari makanan yang diberikan kepada anak, apa istilahnya ya, perbuatan orang tuanya atau makanannya yang diberikan itu haram atau halal. Ya. Terus ada kaitan ke situ enggak? Ya. Apa yang tidak itu? Pertanyaannya itu. Oke. Kalau sikap anak, ya kan? Sikap anak baik atau buruk, benar atau salah, karena faktor makanan yang dimakan anak, mungkin rezeki yang didapatkan orang tuanya dari barang-barang yang haram, oke ya, yang membuat anak jadi rusak, ya kan? Karena diasuh oleh itu. Pernah dengar sejarah tentang Nabi Musa? Oh iya. Dengar-dengar aja lah.
Mbok cerita, mbok apa sejarah, mbok dongeng, mbok katanya. Pernah dengar? Iya. Pernah dengar Nah, apa yang dengan tahu tentang Nabi Musa? ya, anaknya nggak patuh juga. Hah? Anaknya nggak patuh. Nggak patuh. Anaknya Nggak patuh, nggak ngikutin. enggak? Nggak mau ngikutin Anaknya nggak mau ngikutin? Nabi Musa. Anaknya nggak ngikutin Nabi Musa. Wah, Nabi Nuh itu, sorry. Yang tenggelam itu, bukan. Oh, Nabi Musa lah. Saya ingatnya malah Nabi Nuh. Nabi Nuh yang mau masuk kapal nggak mau itu. Iya, itu Nabi Nuh. Itu sih. Kan saya tanyakan Nabi Musa. Nabi Musa nggak Belum tahu. pernah itu. Belum pernah. Belum pernah kalau Musa. Nabi Musa itu dari bayi dibuang sama ibunya. Dihanyutkan, dimasukin peti. Oh iya. Oh. Itu di Quran ada, Pak. Yang ditemukan Iya, di Dihanyutkan di sungai Nil. Terus Di sungai ditemukan istrinya Fir'aun. Fir'aun. Ya kan? Iya. Karena tertarik, lebih baik ini kita asuh, kita besarkan untuk menjadi anak angkat saya. Singkat cerita, Nabi Musa bayi, dari bayi Pak, diasuh oleh Fir'aun. Iya. Sampean tahu ceritanya Fir'aun itu bagaimana? Angkoro murko, nggak kenal halal, nggak kenal haram. Terpatah. Nabi Musa dikasih makan dari rezeki Fir'aun itu terus. Oh, berarti Musa yang diasuh oleh Fir'aun jadi anak soleh Pak. berarti Jadi terpatahkan. Rasul bagaimana karena makanan? Berarti terpatahkan itu. Kan. Loh. Loh, dia monggo, itu kisah di Quran Pak. Saya cerita mesti ada di Quran. Iya, kalau itu pernah tahu. Aisyah. Bagaimana Pak? Iya. Ada Musa Samiri, diceritakan juga di Quran, yang ngojok-ngojoki masyarakat umat waktu itu untuk nyembah patung anak sapi, Al-Ijla. Itu Musa Samiri. Itu dia membuat patung anak sapi, sejarahnya karena apa? Itu karena dibimbing Jibril. Karena ada tapaknya Jibril ini katanya. Nah, dia yang dekat dengan Jibril, ngikutin Jibril. Jadi orang yang melawan Nabi Musa, kufur kepada Allah. Ilmunya sama-sama hebat. Sama-sama Musa. Satu guru sebetulnya. Sama-sama hebat ilmunya. Nah, Musa alaihissalam dan Musa Samiri. Itu yang cerita ada penyembahan sapi betina. Yang kemudian diikuti oleh orang-orang India. Karena dia lari ke sana. Itu Musa Samiri itu. Sapi dan Makanya orang India mengagung-agungkan sapi. walaupun disembelih. Iya. Itu awalnya itu karena Musa sapi, patung anak sapi dijadikan Tuhan. Itu buatan Musa Samiri. Nah, Musa yang diasuh oleh Fir'aun jadi Rasul Pak, jadi orang yang soleh. Lihat makanan yang diberikan Nabi Musa itu makanan dari mana itu ya? Iya. Well kejual Pak, wong Fir'aun sok kuasa. Kalau memang dihubungkan dengan makanan, nah itu. Terpatahkan dah. Kalau anak sekarang nggak ada sopan santunnya sama orang tua, bukan karena pengaruh makanan, sekarang nggak bisa dihindari kok anak kita udah jajan sendiri, sekarang milih fried chicken apa maunya saya cuma nggak kenal makanannya cucu saya, nggak pernah tahu saya. Nah, kenapa? Ini lebih pengaruh pada situasi dan kondisi zaman. Zaman globalisasi. Dengan alasan menyesuaikan, ikut modernisasi. Nanti kalau nggak ikut zaman modern dianggap kuno dan lain sebagainya. Terus cenderung orang tua sikapnya masa bodoh terhadap anak. Tidak ada pengendalian. Anak nggak tahu sopan santun. Kenapa? Tiap hari mainan HP. Iya. Medsos itu. Dan orang tuanya sengaja membelikan, bahkan dengan apa? Nanti hadiahnya HP, nanti ini beliin HP. Lihat di HP isinya apa yang ditonton anak-anak kita pernah kita kontrol. Semalaman suntuk sampai subuh itu mainan HP. Termasuk cucu saya. Loh saya enggak, ini ngomong terang-terangan zaman sekarang. Itu pengaruh dari situ. Bayangkan di HP, dia main sendiri. Oh anjing, oh bangsat, oh sendirian. Iya. Ini ngomong sama siapa anak ini? Sendirian. Siapa yang ngajarin itu Pak? HP, yang membelikan HP siapa? Jangan sok-sok prihatin kalau anak sampean songong sama sampean. Sampean sendiri yang tidak bersikap. Jangan makanan sekali disalahin. Ini sekarang kondisi zaman. Dulu Pak saya, kecil saya, boro-boro Pak, berani ikut duduk kalau ada tamu. Oh iya. Melihat ada tamu ngincip udah langsung minggir Pak. Kalaupun kepaksa karena disuruh ngambil sesuatu, bongkok-bongkok. Nuwun sewu, amit sewu, nuwun ngapunten.
Saiki dilompatin aja sama anak sampean buru-buru permisi. Saya kan yang gang cilik ini. Hah? Sekarang di gang kecil aja ya, anak-anak nongkrong main HP itu. Kan jalan itu ya. Orang mau lewat aja masih sungkan yang mau lewat, dia itu nggak ada. Itu. Ininya. Malah kita yang permisi, maaf ya. Dia lewat nggak pernah permisi sama kita. Itu Pak, jadi tidak ada kalau dikait-kaitkan dengan itu tidak, karena contohnya Nabi Musa kok dirawat dari bayi sama Firaun sampai dewasa loh Pak, sampai bisa ngampleng wong mati yo. Berarti kacang orang ninggal lanjaran itu barangkali ya orang ya terpatahkan juga ya. Hah? Enggak, kalau itu alasannya kan kita ada contoh di Quran. Kan orang Jawa kan kacang orang ninggali lanjaran. Makanya coba ada hadis ya Pak, maaf saya baca hadis terlepas itu atau tapi itu baik. Mamin mauludin ila yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Itu Mamin mauludin, tidak ada satu bayi pun yang dilahirkan ila kecuali alal fitrah. Dia lahir sudah dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya sudah Islam Pak. Fitrah suci, bersih, tidak ada warna, nggak ada coretan bayi itu. Pak abawahu, maka bapak-bapaknya lah, bukan ibunya. Abawahu bentuk dari abun, tapi kalau menjadikan bapak ibunya ya monggo. Pak abawahu, bapak dan ibunya lah, orang tuanya lah. Yang menjadikan dia Yuhawidanihi, yang menjadikan anak itu bersikap seperti Yahudi. Nasrani. Yuhawidani au yunasironihi, atau bersikap seperti Nasrani, au yumajisanihi, atau bersikap pada Majusi. Sehingga fitrah itu artinya Islam. Makanya ketika saya mulai belajar Islam dan saya kenal Islam Pak, saya keranjingan Pak. Saya nggak boleh ngeliat kitab Islam. Ada kitab saya beli, saya lagi kerja di proyek, pulang mampir toko kitab, beli kitab. Tujuan saya apa? Kalaupun saya sudah nggak sempat baca kitab, nanti saya mati. Anak-anak saya ngelihat kitab saya banyak, barangkali iseng-iseng tak baca. Supaya apa? Anak saya bisa mengerti tentang Islam. Saya nggak kepengen anak saya bergaya Yahudi, nggak pengen anak saya bergaya Nasrani, nggak pengen anak saya gaya Majusi. Dan saya berusaha mencontohkan, saya membuat tempat ibadah. Bukan cuma nyuruh. Jangan kayak sampean anak itu bener-bener kon ngaji, sampean dhewe ra tau ngaji, bener-bener anak kon ngaji. Aku gak usah ngongkon, anakku tiap hari lihat bapaknya tiap hari ngaji. Masalah dia nggak mau ngaji bukan salah bapaknya, kalau ada apa-apa nggak bisa nyalain bapaknya. Kok anakmu begitu loh, kan engkau maha tahu ya Allah, bagaimana saya memberi contoh sama anak. Paham Mbak? Iya. Karena apa? Jangan sampai orang tuanya membuat anak itu bersikap Yahudi Nasrani ini. Karena sikap kita. Makanya saya rewel bukan apa-apa, kita udah pada jadi bapak ini. Udah bukan gayanya lagi kayak anak ABG. Kita kadang-kadang masih kayak ABG. Kalau bergaya ABG boleh, tapi udah terus-terusan pikirannya juga melu ABG, hatinya ABG. ABG gayanya tok ae lah. Betul nggak Pak? Iya. Tapi mindset pola pikirnya Ya, sekarang kita kayak jangan. ulang tahun aja ya, Hah? ulang tahun aja, cara ulang tahun aja juga kita sendiri orang Islam kadang ritualnya Ya sama aja sebetulnya, kita nggak usah nyalain ritualnya. Sekarang kita yang sebagai bapak lebih condong memperingati kelahiran daripada ingat kematian. Kapan kita memperingati kematian? Ingat mati kapan? Tapi kelahiran kita diinget-inget lewat Facebook, lewat apa. Tapi nggak pernah ingat mati. Padahal mati bisa tua, bisa muda, bisa kapan saja. Kenapa kelahirannya terus yang diinget-inget? Ada apa dengan kelahiran? Kita nggak bisa salahkan hal-hal kayak gitu. Nggak usah ritual-ritual lah. enggak, artinya sekarang orang-orang Islam juga yang anaknya ulang tahun di ngapain pakai lilin. Juga nggak bisa nyalahkan Islam, karena Islam tidak pernah meninggalkan itu. Jangan, bukan Islamnya lah. Islam nggak pernah meninggalkan itu. Ulang tahun niup lilin itu peninggalan Belanda. Kita udah kelamaan dijajah Belanda. Belandanya kalah perang dengan orang Indonesia. Belandanya pulang ke kampungnya, ke negaranya. Lilinnya ketinggalan di Indonesia.
kita begitu lahir melihat orang Indonesia ulang tahun niup lilin, dikira lilin ajaran bangsa Indonesia. Enggak ada ritual enggak ada. Makanya kita perlu tahu Pak sejarah itu. Gaya hidupnya juga. Zaman dulu yang mana pakai celana itu mungkin nyonya-nyonya Belanda. Koboi. Nah, Belandanya pulang kampung. Orang kita melihat tahunya. Itu celana itu budaya orang Indonesia. Dulu namanya perempuan pakai celana, nyonya-nyonya Belanda. Saya ini apa yang lu katon? Kata SPN. Orang Islam udah perlu banget katon. Nah itu orang usah lu katon dalam udah punya suami. Sewaktu-waktu suaminya butuh mau keturun membangunin kan siap naik harus dicolong pelan-pelan naik. Kok masalah itu kok ngelilir ya diterus kan gitu ya. Nah itu dari ukur corone kudu malah ngono. Cuma aku katok rapat. Ya kalau di rumah ya. Di rumah ya enggak kali, Pak. Hah? Kalau di rumah ya enggak kali. Iya. Kadang dibangunin aja males. Oh saiki wis ora anak era bapak ya. Kowe rasa nyalahne. Saiki introspeksi diri ya kita sebagai bapak bagaimana. Tapi kita kalau sudah berusaha semampu kita dan kita mau memfasilitasi dan memberi contoh itu sudah tidak salah. Tapi kalau bapaknya nyontoh ya ora ngongkon-ngongkon tok kowe kaya caluk. Anakmu kok ngongkon ngaji sampai kata mikro kowe ora tau ngaji. Nah itu yang jadi masalah, Pak. Jadi seolah-olah orang ngaji ora apa-apa kan ngono, Pak. Itu anak namanya simpel. Pripun Pak Tardo? Cerita anak kita sekarang ini ya kita hanya masalahnya. Ya, tapi saya alhamdulillah lah, Pak. Serusak-rusaknya anak muda zaman sekarang, saya tidak pernah terlalu disongongin sama anak, enggak. Anak saya masih ada sungkan sama saya. Masih ada unggah-ungguh, masih alhamdulillah, Pak. Ya sebandel-bandelnya anak sekarang lah. Bapaknya juga dulu bandel. Gitu. Tapi enggak gitu-gitu amat gitulah. Sampai nyusahin orang tua itu enggak. Alhamdulillah, Pak. Nah, mungkin begini. Jadi kalau kepengen anak baik, keluarga baik, ya kan? Ajak dia dekat dengan Tuhan. Ajak dia dekat dengan Tuhan. Mau atau tidak itu terserah dia. Tapi minimal kita sudah mengajak dia untuk dekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Kalau dia udah kita ajak dekat dengan Tuhan, nanti Tuhan yang akan membimbing dia. Caranya gimana? Dekatkan dulu dirimu kepada Tuhan, nanti dia akan dibimbing Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, nek kene dhewe ora gelem cedak karo Gustine ngongkon keluargane cedak itu loh. Hil-hil yang mustahil. Nanti Tuhan yang membimbing mereka untuk dekat dengan Tuhan, untuk bisa dekat dengan Tuhan. Jadi mulai apa? Ibda' binafsi. Mulai dari diri sendiri dulu. Itu loh, Pak. Makanya saya enggak pernah Pak berharap macam-macam sama anak. Enggak, saya dulu lah. Ya, belum tentu anak saya jalan hidupnya sama seperti saya. Itu kira-kira, Pak. Ya, kalau bisa pakai masalah itu. Saya juga nggak pernah nyalahkan, Pak. Mengkondisi zaman mau bagaimana, tergantung kitanya. Mulai dari diri sendiri. Kita yang kepala keluarga. Kalau anak saya udah punya jadi kepala keluarga, ya dia yang bertanggung jawab dengan keluarganya. Masa saya? Nah, ada taklim. Monggo, silakan. Nah, yuk. Oh, Mas Tarso mau nanggapin apa? Terima kasih atas jawabannya Pak Kiai yang bisa saya rangkum. Memang masalah pengasuhan anak ini kan jadi tanggung jawab bapak dan ibunya. Iya. Tetapi selama kita nggak membebani orang tua, kalau dengan kesadaran sendiri berarti dibolehkan Pak ya? Oh boleh, nggak apa-apa. Kesadaran sendiri ya? Iya, malah kadang-kadang orang tua marah. Biar ada hiburan di rumah, nggak ada cucu sepi misalnya. Soalnya di tempat saya itu juga kedua orang tua kan tetangga-tetangga itu masih ya belum sepuh banget ya, mungkin sekitar
55, terus dia punya cucu, anak-anak udah pada merantau ke Jakarta. Dengan kesadaran itu memang diminta kadang-kadang. Nah, ya diminta Pak, emangnya. biar nemenin Mbah di sini. Tapi ya di tempat saya itu kebanyakan juga nggak membebani orang tuanya. Artinya tiap bulannya itu tetap dikirim lebih lah. Ya. Misalnya untuk jajannya Ya, tahu nanti diri lah. misalnya itu iya gitu nggak sekedar naruh gitu aja. Tanggung jawab Iya, bapaknya. kan pertimbangannya kan begini. Kalau tempat saya itu daripada kita bayar pengasuh di Jakarta, mending udahlah dikasih orang tua, jelas ngasuhnya, terus sekalian bantu orang tua juga. Artinya udah asuh mbahnya kita kirimin duit aja, sekalian diasuh neneknya kita juga biayain orang tua. Rata-rata begitu ya Pak. Ya. Jadi mafhum khilafahnya kita mau bantu orang tua kalau orang tua ngurusin anak kita. Ya begitu Pak ya. Nah iya, Iya, begitu ya. Kok, emang orang tua pembantumu harus kamu beri ketika dia bekerja mengurus anakmu. Apa bedanya dengan bayar orang lain? Durhaka enggak tuh? Iya, boleh termasuknya. Duh, jadi piye tuh? Terus nek dia orang ngurus ora usah bantu wong tua. Itu kan pikiran aduh terlalu bisnis. Iya. Terlalu bisnis rata-rata. Bisnis ya bisnis sama orang tua bisnis juga, Pak. Ini loh Pak, sementara orang tuamu ngopeni kamu nggak pernah minta balasan apa-apa. Iya. Berapa air susunya kalau sampean mau ganti? Nggak akan kebayar sampai mati. Itu tahu, mosok ngono ae bantu wong tuwa, hitung-hitung bantu wong tuwa ning anake dibrukno. Oh alah. Itu pemikiran-pemikiran itu yang harus dirubah. Nggak usah kalau perlu. Kalaupun orang tua yang mau anaknya supaya dia nggak bete, carikan pembantu suruh ngurus di rumah. Ya, itu Orang tua kita sudah cukup seneng karena ditemani cucu, dia Ya. tuh udah lagi kesepian. Cari tetangga yang bisa ngomong. Ojo wong tuane nguber-nguber anake sampean. Mlayu rono mlayu rene. Iya. Terus sampean alasannya membantu orang tua. Membantu orang tua. Padha karo wis urusi anak putumu, urusi anakku kok tak bayar sak wulan. Kadang-kadang Iya. juga nggak balan, Pak. Iya, Dengan pengeluaran untuk cucu tetap sama masih kiriman bapaknya. Iya, Ah, benar. sayang dari mana? Halo, Iya. gayamu ngeles. Ngeles sama waduh kalau Cak Wato. Kalau Pak Kalimi aja yang masih lemah lembut orangnya. Cak Wato mau lambene asal jeplak. Ya. Tapi ya mau harus dibantah nih bantahan kan enak. Nah, esok dibantah berarti belum bener. Iya. Bener. Tonggo kan gelem ngomong. Tolong ya anakku tak jekek nang omahe baik. Awakmu engko nek esuk nganti sore apa Iya, piye urusin. jaga anakku aja nyusahno mbae ya. Mbae seneng kok. Oh, rata-rata bantu wong tuwa. Nek ora ya blas ra kirim. Boro-boro. Jadi Alasannya Mbah teng Jakarta malah golek pangan angel, Pak. Oh, gajian beneran jajan pas-pasan, Pak. Itu tanggal 1 gajian, tanggal 5 dompete kaya jeruk, kok nipis. Itu udah umum lah. Dia duwe umure ra duwe duwe. Ana ponakan teko ngono, ponakan ya ora nyambat ra apa, wis sambat dhisik ben ponakane ra sida sambat. Kan ngono Mbak biasane. Ya wong biasa kena duwe iku ya angel ngetono duwe. Kowe urusan duwe ora peduli wong tua, ora peduli dulur. Uang mah kagak ada saudaranya, gitu alasannya. Iya, Pak. Oh, ngono. Umumnya begitu. Umumnya. Ya umumnya begitu. Oh, ini pengalaman, Pak. Iya. Nggak mau enggak. Kalau masih mau didebat ya debat, no. Kebenaran itu biasanya nggak bisa diperdebatkan, kalau diperdebatkan urung bener berarti. Paling tidak kalau kebenaran itu kita rasakan bersama lah. Ayo dirasakan Orang lain bersama. rasakan, saya juga merasakan. Perasaan insan sama. Sama, ya itu.
Kalau selama perasaan itu nyaman enak ya berarti benar. Oh iya, semua orang punya rasa. Perasaannya sama. Itu baru kebenaran. Ingin cinta dan dicinta, Pak. Bukan hanya cinta, kok pengen dicinta juga. Cinta dewek-dewek, orang dicintai orang kabeh. Ini seneng-seneng berbunga-bunga ning kono nyaprut wah galu kita. Kan kita berbunga-bunga berangkatnya di sana disambut dengan berbunga-bunga. Nah, itu yang mengandung asik Teletubbies. Perasaan cinta, perasaan insan sama. Ingin cinta dan dicinta. Pun monggo silakan. Ini ada tambahan satu lagi Pak Kiai. Tambahan ya. Tambahan Pak Kiai. Oh, Tapi hubungannya masih urusan orang tua juga Pak Kiai. Kalau di tempat saya itu juga ada kebiasaan gini Pak Kiai. Misalnya orang tua saya atau pakde saya misalnya punya anak 4 atau 5. Mungkin tiga merantau. Ya satu kan di rumah juga Kiai. Nah, kadang-kadang nih Pak Kiai. Itu begitu orang tua udah sepuh, itu kan iri-irian Pak Kiai. Iri. Jadi kadang-kadang lo kamu lo yang udah mampu, udah bisa beli mobil, punya ini rapat dong bapak ibu gitu kan. Jadi saling lempar. Ya udah kamu yang ngurusin, ntar warisan lu kan gitu lempar. Terus kalau adat di tempat saya itu ada kesepakatan Pak Kiai. Kesepakatannya begini. Misalnya anak 5, 1 di Jawa, kita yang berempat di Jakarta ini patungan Pak Kiai. Ya. Misalnya ya menurut kemampuan lah, sebulan cari yang 500 atau kalian punya juta beberapa dikumpulin kirimin ke Jawa, nanti ada yang rawat. Yang rawat yang tinggal di Jawa. Ya, yang tinggal Jawa. Itu apakah udah pas bener Pak menurut Islam apa memang gimana? Kan orang tua kadang-kadang juga punya pilihan Pak kayak orang tua itu. Memang semua anak itu tetap dirangkul. Tapi masalah urusan hati ini Pak, Ya. itu orang tua kadang-kadang milih. Aku jangan melu kowe Ya. nduk ngono. Oke. Tapi gitu loh Pak. Ya. Masalah kesepakatan Di antara anak sesuai Islam. Islam itu seneng yang mufakat. Maka ada yang namanya asas musyawarah. Wasawirhum fil amri wa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan yang kamu hadapi dan kau sudah membulatkan tekad. Hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. Udah laksanakan hasil musyawarah dan hasilnya tawakal. Udah jangan ada pikiran negatif macam-macam. Nah, kemudian masalah merawat orang tua, ya orang tua Ya. kita yang punya anak 5. Anak 5 ini punya perasaan semua. Iya. Anak 5 punya perasaan semua kan? Iya. Orang tua kita punya perasaan nggak? Punya. Punya. Ada yang Oke. dipilih lah dalam masa tuanya nanti. Ketika menentukan harus dirawat anak yang di Jawa, itu sudah disepakati belum sama orang tua? Nah itu kadang-kadang orang tua juga. Nah ini masalah Pak, makanya udah minta kesepakatan belum sama orang tua. Karena orang tua punya rasa sendiri terhadap anak-anaknya. Saya lebih seneng ikut Tarso daripada ikut Kalimi. Nah itu Kenapa? Aku wis ngerti bojone Tarso, aku wis ngerti aten-atene Mur. Tapi nek Kalimi nih, bojone ngene. Anakku Kalimi, bojone Kalimi dudu anakku. wah kok gua banget ya Pak. Ini Hah? kasusnya ini pribadi nih Pak. Oh, ini gua. kayak orang tua saya, iya Pak Kiai. Ini orang mertua saya itu tuh pengen ikut anaknya karena anaknya kan dia satu-satunya perempuan. Mur. Yang lain ya laki. Jadi di sono itu laki semua kan. Dia nggak cocok sama mantunya. Nah, Jadi- kalau ingin membahagiakan orang tua niatnya, turuti maunya orang tua, bukan ngikutin hasil musyawarah karena orang tuamu juga punya perasaan. Makanya sepakat enggak? Kalau 5 orang sepakat, orang tua kita sepakat enggak? Kalau anak-anak sepakat cuman orang tua tuh nggak ser. Nah makanya jangan dong, berarti nggak sesuai dengan hasil musyawarah. Musyawarah kita nggak deal karena nggak disepakati. Jangan dipaksakan, rusak orang tua kita. Ini Pak, Iya, artinya pegel yang ditahan Pak. Iya, Pak. Nyesek wong tua kadang-kadang nangis batin Pak. Iya. Bermusyawarah ya udah hasil musyawarah orang tua maunya dirawat siapa kan enak. Mau niatnya orang nyeneng wong tua kok. Ya bae carane wong tua itu seneng. Kan nggak Coba cocok. paksa kudu diurus Nggak dhek. cocok sama mantu.
mantu perempuan. Ya, Anaknya kan laki kan. anaknya lagi ya. Nah terus ibu kan pengen ke sini. Yang kesini ikut karena apa ya? Anak perempuan satu-satunya dia Iya. lebih chemistry-nya lebih nyambung, pengen dirawat anak Kalau perempuan. pengen membahagiakan, menyenangkan, turuti omongnya orang tua. Ora akeh mangane, Pak. Wong wis tuwa kok aku mangan ra akeh Pak saiki. Ya. Mangan nganggo tempe ra iso, nganggo iwak enggak Ya iso. kesini nganggo tok. nanti paling rewel ngajak pulang lagi. Cuman permasalahannya itu ya itu Pak Kiai. Tapi saya rasa kalau udah pilihan Bisa nggak itu betah? kata-kata rewel insya Allah itu hanya sugesti kita. Dan kita belum apa-apa Bang. Engko ndak nek rewel njaluk mulai itu aja sih ya. Masalah engko nih kene rewel ya diatasi. Tinggal pulangin lagi. Rewelnya kenapa kan ngono. Wong pilihane wong tuwa. Nek wong tuwa rewel perkara nang ngene ya dituruti wae. Ben aja rewel. Biasanya pengen mulai meneh ra betah sesasi rong sasi. Kejadiannya ya begitu Pak. Jadi begitu ini nggak Wong ora betah kan enak kita ngomong wis ora salah. Iya. Karena ada sepakatan. Biyen melok pengennya melok rene, saiki ngene ra betah lho. Piye nek mundar-mandir kan aku kudu nyambut gawe. Murnya kan Iya. punya kesadaran Iya. itu. Sing ora semarane ora betah apa. Oh, pamane. mungkin teman-teman sepergaulan lingkungan. Kalau ini kan Ya. namanya punya cucu ya, cucu kan orang nggak bisa diajak komunikasi lah, nggak mbahnya bahasa Jawa ya biasanya nggak nyambung jadi Begitu, nggak orang betah. tua begitu ya, kita yang harus sabar kasih pengertian, bisa-bisa kita lah. Makanya ada waktu diajak berliburan kemana kayak disenengno atine ben lali kalau masalah-masalah lingkungan barang kan. Nek cuman ojo ngrungokno tangga lah. Wong awake dhewe mangan ora njaluk tangga. Jane ya wis adem nek wong tuwa ngono. Malah ketika kita merantau, wasiat orang tua. Nah, cung nguling perantauan kudu iso duwe sikap mata budek kuping picek kok. Kuping picek mata picek kuping budek. Artine nek ndelok apa-apa aja irinan, aja ngrungokno omongane wong. Ning ndi-ndi panggonan kowe bakal diomongi wong api kaya apa tetep diomong wong nek kowe ngrungokno yo pegel hatimu. Sementara kedua tanganmu nggak akan mampu menutup omongan orang itu karena tangannya cuma dua. Yang enak apa? Tutup kedua kupingmu, selesai urusan. Jangan iri kalau melihat sana sini. Wong urip jalan hidupnya beda-beda. Jadi wong tua itu lebih paham, Pak. Kita kasih pengertian. Jangan mau ngurus orang tua belum apa-apa terbayang gue nek rewel piye lu. Piye ngene udah suudon duluan. Dirawat sik wae jalukane wong tua minimal sudah nyeneng-nyeneng atine wong tua dengan nuruti itu. Masalah kene kene rewel ya diatasi kan gitu. Wong nyatane dia seneng kok, picrek melok kene. Berarti ada kendala. Kendala itu yang dicarikan solusi. Jadi sekarang yang penting 4K, Pak. Ada kemauan nggak ngurus orang tua. Kalau udah ada kemampuan bisa ditunjang. Kemampuan. Kalau nggak ada kemampuan bisa ditunjang kok ngurus orang tua itu. Nah, kemampuan, kemudian kesempatan. Kesempatan ada kok wong tuane gelem. Masa ya sih nyambut gawe rino wengi ya. Ora mungkin masa 24 jam kerja terus. Ada kesempatan kita ngurus orang tua di saat-saat senggang. Minimal mau berangkat kerja. Minta restu orang tua, salim, cium kanan kiri. Wong tua seneng banget, Pak. Mulai nggak salim karo wong tua. Itu kan ada kesempatan. Bagian dari kesempatan yang ada. Kalau nggak ada, kita cari kesempatan untuk membuat orang tua senang biar jangan mendengarkan lingkungan yang itu. Kita cari ke tempat-tempat yang berbeda dengan lingkungan yang ada. Senang nggak, Pak? Lali, Pak. Terhibur dia. Cari kalau nggak ada kesempatan, cari kesempatan. Itu kan penting ada keluarga itu. Ya. Saya dari dulu, Pak. Saking pengennya kumpul-kumpul dengan keluarga. Jadi saya tuh sampai Pak, saya bawa ke tempat jauh. Cuman pengen bisa makan bareng sama keluarga. Itu Pak, ada rasa tersendiri. Cari kesempatan. Sesibuk-sibuk saya di proyek, cari kesempatan. Mau minggu, mau Sabtu, ayo jalan. Cuman mau makan bareng di suasana yang berbeda. Di tengah-tengah sawah. Di atas, itu saya selalu kayak gitu dari dulu. Kalau nggak mau ya namanya nggak mau bagaimana. Yang penting kan saya udah berusaha ngajak.
Kemudian kendala, Pak, yang keempat. Nah, kendala ini bukan untuk dihindari karena perjuangan apapun pasti ada kendala, Pak. Ada rintangan, ada ujian. Bukan berarti dengan kendala kita putus asa. Wis balik neh, kono rewel neh, Pak. Sampai diteleponnya kongkon jemput neh, Pak. Mumet sampean diatasilah kendala itu. Carikan solusi. Gitu, Pak Prapto. Ojo rewel, Pak. Rewel alasanmu. Ngomongnya megah ngurus wong tua. Rewel. Ini pembahasan. Reweli wong tuamu dibandingkan dengan rewelmu waktu itu. Iya. Aduh, orang tua baru kayak gitu aja udah bilang rewel sih. Ya. Rewelmu tuh nyusahno wong tua, melayu rene. Memang kebalikan Pak Kiai. Artinya gini kebalikannya. Orang tua kita mungkin bisa ngerawat 10 anak. Iya. Tapi begitu kita udah gede Anak semua, 10? anak 10 nggak bisa ngerawat satu orang tua. Nah itu ini jadi harus nyalane sopo. Iya. Ya gitu egomu itu loh. Pengen seneng sendiri kali wong tua, lali tanah, lali kacang. Gaya cuma ngikutin gaya hidup. Padahal kebutuhan lebih dari cukup. Itu Pak, jadi jangan keluar, pandang diri kita, ada apa di diri kita. Nanti yang bermasalah diri kita, bukan orang. Kalau udah gini-gini mungkin dia sedang bermasalah dengan dirinya. Jangan malah kita yang menderita. Ngapain kita harus menderita sakit hati gara-gara orang yang bermasalah? Kok kita yang sakit hati? Sakit hati itu karena diri sendiri, bukan orang lain. Tidak ada orang lain bikin kita sakit hati. Oh iya. Dia yang sedang bermasalah, kok sampai yang sakit hati? Dia begini gitu, dia sedang bermasalah dengan dirinya, korek aja. Ya, Benar. kalau itu saya sepakat Pak Kiai. Ya, harus sepakat, malah sepakat Artinya apa, iya, Teman? orang yang belum apa ya artinya berarti belum clear sama dirinya sendiri namanya. Belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, iya. Iya. Kalau dia udah selesai dengan dirinya sendiri dia nggak ada masalah. Nah, Gitu. itu tahu. Selesaikan dirimu. Diri sendiri baru Oh, anakmu, besaanmu. Dirimu selesaikan dulu. Urusan besan gampang. Urusan anak gampang. Tapi dirimu selesai dulu. Zaman-zaman pegel hati, goro-goro besannya masih calon kok pegel hati. Ya kan? Anak juga baru calon. Mantu baru calon, bikin kita pegel hati. Selesaikan dirimu dulu. Nanti beres urusannya. Enggak berasa. Angge monggo. terima kasih Pak Kiai atas saran dan pendapatnya, solusinya. Ya mudah-mudahan bermanfaat bukan Amin, buat amin. diri saya khususnya dan umumnya kepada yang mungkin mendengarkan cerita ini Pak Kiai. Amin. Mungkin itu aja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.